Sip. Ya, di sesi ke-7 dan 8 ini kita lupakan yang tembak-menembak soal zombie-zombie kemarin ya, adik-adik. Kita sekarang eh, ke game baru, namanya game Escape the Room. Nah, keren kan namanya ya. Jadi silakan disimak bagaimana cara pembuatannya. Kita 7 dan 8 ini izin share screen. Oke, eh, ibu-ibu, ibu guru pendamping izin kalau semisal suara saya ada trouble di sana, mohon langsung chat atau langsung on mic ya. Oke, kita lanjutkan di pertemuan ke-7. Ini kita pakai project terbaru, ada adik, keren ya. Udah lupakan yang tembak-menembak kemarin soal zombie-zombian, lupakan. Mulai hari ini kita akan pakai logika untuk kabur dari ruangan terkunci. Nah, selamat datang detektif coding. Ayo kita belajar game terbaru kali ini. Oke, sudah siap ya? Ayo kita mulai. Nah, ini adalah contoh gamenya ada adik. Sebentar, kakak akan. Nah, ini adalah contoh gamenya. Jadi ada adik di sini berusaha untuk keluar dari ruangan terkunci ini gitu kan ya. Bagaimana caranya? eh Ada lah yang akan membuat gamenya gitu kan. Jadi silakan pakai logika adik-adik. Jadi masing-masing pasti akan tidak sama gamenya gitu kan. Mungkin ada cara dengan cara apa gitu keluar dari ruangan terkunci ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, misi kita hari ini ada adik. Yang pertama adalah mendesain ruangan terlebih dahulu. Nah, kita desain dulu. Jadi, kalau udah dengar kata mendesain, berarti nanti adik-adik harus menyiapkan apa? Menyiapkan ini ya, gambar ya, gambar atau aset gitu kan, backdrop gitu kan, backdrop yang ada yang disediakan oleh Scratch atau nanti adik-adik bisa mencarinya di Google gitu. Asalkan nanti kualitas gambarnya harus PNG ya, biar nanti ketika kita masukkan ke Scratch itu tidak pecah gitu ya. Oke, yang pertama adalah mendesain ruangan game kita pakai backdrop gitu ya. Lalu yang kedua adalah membuat tombol start yang berfungsi gitu. Jadi ketika kita tombol start tadi, apa? Coba bayangkan ada di awal mula game, langsung user menekan tombol start, kan pasti kita akan berubah latar 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 ya atau backdropnya ya. Nah di situ nanti kita akan buat hari ini kita akan buat tombol startnya berfungsi. Lalu yang ketiga adalah mengajari spread kapan harus muncul dan kapan harus sembunyi. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah siapkan ruangnya. Silakan adik-adik, siapkan ruangnya, buka scratch-nya, login dengan username dan password masing-masing. Eh, yang baru bergabung itu SMP di Pulau Punjungnya. Bagaimana ibu-ibu udah punya akunnya, adik-adiknya? Jika sudah, Pak, silakan buka scratch-nya. Kita ke misi pertama. Apa Pak, misi akunnya pertamanya, itu Kak? masih sama. Pak, izin tanya, Pak, akunnya masih Iya. sama-sama yang di itu kan yang di Yang di gimana mana, Ibu? namanya? Yang kemarin juga kan? Oh, ya, linknya sama ya, Ibu. Di Heeh. Scratch, titik MIT, titik
ID ya. Mm-mm. Discrete linknya masih sama Ibu. Ya, Cuman ya. gamenya kita beda. Kemarin kan game Ya, zombie, sekarang game keluar dari ruangan atau escape room gitu Ibu. ya, Baik Ibu, ya. silakan. Ah, untuk yang lain, silakan. Yang pertama adalah siapkan ruangan atau backdropnya ya. Escape room yang seru punya banyak area gitu. Jadi silakan siapkan scene. Scene itu apa ya? Bagian-bagian atau ruangan kita gitu ya. Yang pertama adalah pergi ke stage atau backdrop. Backdropnya itu ada di pojok kanan bawah ya Ibu, adik-adik. Lalu yang kedua adalah klik tab backdropnya kiri atas. Lalu buat 3 backdrop. Yang pertama halaman depan, yang kedua ruangan pertama, yang yang ketiga ruangan kedua gitu ya. Oke, ini sudah diingat-ingat ya, kakak akan stop share dulu, kakak akan buka spreads kakak, bentar. Nah ini, kebetulan kakak sudah buat, cuman baru separoh. Masih aman ya kualitas suara saya ya, ibu-ibu atau adik-adik di sana, aman ya? Oke, Masih aman, Pak. oke. Silakan klik kanan yang di bawah ini, ya, eh, saya tandain. Nah ini, aduh warnanya beda nih. Bentar. Saya kasih warna merah gitu. Nah ini ya, adik-adik silakan klik ini yang kakak tandain, lalu silakan klik backdropnya. Nah, kalau sudah klik yang sebelah sini ada adik, yang ini ya backdrop ya. Silakan diklik. Oke, sudah. Jika sudah, silakan. Nah, maka akan muncul 3 ini. Nah, sekarang kalian harus gimana caranya Kak untuk apa menambahkan ini? Oke, Kakak Kakak hapus dulu ya ininya Kakak. Ini nggak bisa dihapus. Oke, Kakak tambahkan ya dengan cara klik ini, yang ini. Nah, yang ini ya, klik ini ya. Oke, klik ini bisa pilih backdrop yang disediakan oleh Spreads. Kita coba ya. Yang pertama di mana ya? Sorry, yang pertama kita pakai halaman depan dulu sesuai dengan materi tadi ya. Halaman depannya seperti apa terserah adik-adik, ini sekreatif adik-adik gitu ya. Halaman depannya terserah. Berarti kita pakai apa ya? Enaknya hmm, mana ya? Bisa pakai hmm, bisa pakai ini aja deh. Nih, ruangan pertamanya. Oke, kita kasih nama di sini ya, kasih namanya ada deh ya. Nih, custom. Lihat ya, di sini ya, custom ya. Kasih nama dengan ruangan pertama. Ruangan underscore pertama boleh. Pakai gini ya, seperti ini ya. Nih, jika sudah, kita cari backdrop yang kedua. Yang mana, terserah adik-adik mau yang mana. Kalau kakak udah ada, ini kurang menarik. Kakak coba cari lagi yang mana ya. Nah ini pakai ini boleh. Nah ini juga bisa kita pakai ini boleh lah. Oke, kita ganti nama ya. Jadi ruangan ke berapa? Kedua.
ruangan kedua. Gini adik-adik ya, kasih namanya. Lalu kita cari ruangan yang ketiga dengan cara klik yang sama tadi, maka akan muncul seperti ini. Kita cari klik yang ketiga, yang mana ya? Nah, mungkin di sini asik nih. Coba kakak pakai ini. Nah, ini nih. Ini ini udah ya. Oh ya udah. Ini udah. Coba kakak cari lagi yang ini aja kalau gitu. Oke, kita ke aduh, ya ini. Nah, yang room barusan kita tambahin, kita beri nama ruangan ketiga. Oke, sampai sini sudah selesai, adik-adik. Mohon bantuannya, Ibu guru pendamping izin bisa melihat murid-muridnya apakah sudah sesuai, sudah membuat 3 ruangan kosong ini. Kami sudah, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Sudah? Ruangan terlebih dahulu saja, nanti kita akan bikin tombolnya. Hmm, Sudah semua ya? Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Kakak izin stop share spreads kakak. Kakak akan ke materi terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah ya tadi ya, udah dikasih nama semua ya. Ruangan satu, ruangan dua, halaman depan gitu kan ya. Kita pakai ruangan satu aja di sini namanya ya. Nih yang ini halaman depan ini pakai ruangan pertama gitu ya. Terus ini ruangan kedua gitu ya. Lalu ini ruangan ketiga gitu aja ya. Oke, kita lanjut ke penugasan berikutnya. Apa nih ya? Misi kedua adalah membuat tombol start. Keren ya, membuat tombol start. Ayo buat spread baru, gambar kotak atau lingkaran, beri tulisan start atau tombol start. Oke, izin stop share. Kakak akan bagikan spread kakak. Ini dia. Oke, kakak kebetulan sudah bikin tombol startnya. Kakak hapus saja. Kakak hapus tombol startnya. Oke, caranya adalah bikin tombol start. Silakan ini nih, kakak ini. Nah ini nih, tombol ini silakan diklik adik-adik. Cari tombol ya, silakan. Ini diklik, cari tombol, di scroll ke bawah atau button. Nah ini nih button. Ini ya button adik-adik ya. Kalau di gambar itu pakai yang ini. Kalau yang di materi dia pakai yang ini. Terserah adik-adik mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh gitu ya. Atau buttonnya kayak karakter juga boleh. Tapi nggak seru kalau kalau buttonnya kayak ini ya, kayak kayak sapu itu nggak masuk akal. Oke, kita bersihkan dulu, kita inikan dulu, kita pilih ini, silakan ya adik pilih. Nah sudah ya, kita letakkan di tengah sini, tengah-tengah. Oke, kita beri nama dengan cara apa? Klik sprite-nya, button ini, sprite-nya udah. Silakan pergi ke sini adik-adik. Nih, custom. Klik customnya, ya. Klik custom, lalu beri nama di sini dengan cara klik T ini, maka dia akan muncul. Nah, akan muncul di sini. Nah, tuh ada klip tombol klip ini ya, masih baru kita klik start. Sorry, kita ketikkan start gitu ya.
Oke, sudah seperti ini. Jika sudah, silakan klik di sembarang tempat dan akan muncul biru-biru ini yang mengelilingi tombol start. Silakan diatur ya agar pas di tengah-tengah boleh gitu kan. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Ada yang belum? Oke, jika sudah, kembali ke sini ke kode, ke sini, kembali ke sini yang kakak kasih merah-merah itu. Ini di atas, kiri atas ya, ke kode. Nah, kita akan berikan kode pada tombol start ini. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Ada yang terlalu cepat kakaknya? Mungkin? Ya, Pak, masih aman, Pak. Oke, boleh, silakan. Sudah semua? Bagaimana? Bapak Ibu, sudah? Ibu-ibu, bagaimana? Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya. Baik. Oke, kita sekarang akan coding izin. Sebentar. Sekarang kita balik ke materi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana sih untuk ngoding apa tombol startnya. Nah, kita kan sudah bikin tombol start nih. Tadi sudah kakak ajarkan seperti ini ya caranya. Oke, sekarang kita next. Nah, masalahnya itu pas diklik tombolnya masih ada. Saat kita pindah ke ruangan satu, loh, kenapa tombol startnya masih ada? Masalahnya adalah gambar ruangan satu dengan tombol start besar di tengah, beri tanda tanya. Spread tidak tahu kapan harus sembunyi, gitu kan. Konsep utama, manajemen SIM.
Sini itu tadi kakak jelaskan, sini itu adalah ruangan gitu ya. Oke, kita harus membuat spread kita pintar. Spread harus tahu, oh aku di halaman depan, berarti aku harus muncul dong gitu. Oh, aku pindah ke ruangan satu, berarti aku harus sembunyi gitu. Oke, kita lanjut. Nah, fokus ke blok. Nah, ada yang namanya blok ajaib. Apa sih Kak blok ajaib? Oke, kita akan ulik ya. Blok ini memberitahu semua spread setiap kali kita pindah ruangan. Kita bisa pakai ini untuk memberi aturan pada aturan ma, kapan harus show, kapan harus sembunyi. Show itu tampil, kapan harus sembunyi gitu ya. Event eventnya itu ada di bloknya itu ada di kuning yang eventnya gitu. Artinya ketika latar belakang berganti, nah si spread ini harus apa? Harus hide atau show. Oke, kita perjelas lagi. Nah, ini adalah blok kodenya. Silakan kembali ke spread tombol start, klik spread tadi tombol startnya, lalu tambahkan blok kode ini. Kelihatan ada adik atau kakak nanti akan praktekkan. Jadi kita tambahkan tiga aturan ini ada adik ya. Yang pertama, when this sprite klik, jadi ketika sprite tombol start ini diklik, dia akan pindah backdrop ke bedroom satu atau pindah ke ruangan 2 ya, karena di ruangan satu kita pakai tombol start gitu kan. Nah, berarti di Izin Pak ruangan Surya, satu, ya, tulisannya nggak nampak Pak, nggak tulisannya jelas. nggak nampak. Ya, Oh, baik, gini aja. Eh saya saya stop share. Kita akan praktek saja. Langsung kita akan praktek ke silakan buka lagi. Kita akan selesaikan. Oke, seperti ini ya. Nah, kita akan coding dulu. Sebentar, Bapak cari dulu. Klik tombol start ini ada adik ya. Ini yang ada yang ada di bawah ini ya. Klik. Nah, ini adalah halaman untuk buat coding tombol start. Oke, bisa disilang. Kita eh, yang pertama adalah kita ke event. Kita ke event ya, ke sini. Pilih when displayed klik. Yang ini ya. Yang ini ya, pilih ini ya. Sudah diklik, di drag, masukin ke sini. Sudah, kita lanjut ya. Kakak hapus dulu yang ini dan coretannya. Lalu disuruh ngapain nih si sprite? Oh, ternyata pindah backdrop. Nah, kita ke bentar ya. Nge-lag punya kakak. Oke, kita ke looks. Sekarang kita ke looks, lalu switch backdrop to. Pilih ini. Sudah, taruh di bawah when this spread klik. Begini ya. Lalu ininya jangan ruangan 3 langsung. Kita beri kita
kasih ruangan 2 dulu aja dulu ya. Ruangan 2 itu ya. Jadi kita pindah dari ruangan pertama ke ruangan 2 dulu gitu kan. Kita pilih, klik pada ini ada segitiga ini kita klik, kita ke ruangan 2 seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang bingung, ada yang ketinggalan. Mohon izin Bapak Ibu, Masih aman, Pak? aman, baik. Bentar ya, saya cari ininya dulu, materinya. Kita lanjut, bentar. Oke, kita ke event, adik-adik. Sekarang kita ke event. Ini ya. When bendera hijau diklik, ya, silakan taruh di sampingnya, taruh di sini. Lalu tampilkan ke looks, ke look, ke looks, sini ya, ke looks ya. Lalu kita cari yang show. Nah, ini show. Oke, masukkan ke sini. Begini, sama. Oke, kita lanjut lagi ke event lagi. Nah, kita pakai yang ini. When backdrop switch to ruangan 1, ini kita ganti ruangan 2, gitu kan. Ketika backdrop berpindah ke ruangan 2, apa yang dilakukan? Spreadnya harus disembunyikan. Gitu alur logikanya, Adik. Seperti ini. Ada yang sudah? Kita coba ya, klik bendera hijau ini. Kita coba klik bendera hijau ini, ya. Kita klik, kita klik tombol start. Nah, maka dia akan berubah, pindah ke sini, ke ruangan kedua ya. Tapi tombol startnya dia hilang. Kenapa kok Kak hilang ya? Karena dia ada tombol coding ini, apa blok kode ini. Nah, ketika backdrop itu pindah ke ruangan 2, si spread ini, yang spread start ini, dia akan hilang. Hilang sekarang. Sebenarnya nggak hilang, dia ada di sini. Cuman kita codingnya, si tombol start ini kita buat menjadi hilang gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau masih belum? Masih bingung? Aman semua? Izin Bapak Ibu, aman ya? Saya stop share. Saya kembali lagi ke hah? Pulau Punjung. Pulau Punjung keluar ya. Oke, untuk Aman, SMP Pak. 1 Koto Salak aman. Aman, Pak. Oke, untuk 2 Sitiung aman juga ya. Mohon maaf saya nggak ngecek. Ternyata SMP Pulau Punjungnya keluar. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi. Nanti ada rekamannya. Nanti akan kayak saya kasih playlist rekamannya dan tutorialnya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke materinya. Materi ke-7.
Oke, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang misi keempat, siapkan objek ruangan satu. Nah, ruangan satu tadi kalian seperti apa? Kalau kakak tadi kan ruangan satunya bentuknya kamar ya, di kamar. Jadi siapkan dulu apa aja sih yang ada di sana gitu kan. Terus terutama beri ada pintunya gitu. Jadi nanti kita ada seolah-olah ada pintunya. Izin Ibu, izin saya kirimkan apa aset untuk pintu. Jadi silakan di-download saja. Maaf, sebentar. Oke, saya kirimkan Ibu di ini di chat chat Zoom ya. Silakan di-download Ibu untuk kebutuhan adik-adik. Karena kalau kita googling takutnya lama nanti. Nah, silakan di ini Ibu di-download di chat Zoom-nya. Sudah? Sudah, Ibu, sudah di-download. Silakan disebarkan di adik-adiknya. Itu kita untuk siapkan objek ruangan pertama gitu. Jika sudah, kita codingkan. Adik-adik, jadi di sini sekarang kita buat spread baru, pintu dan rak buku. Nah, benda ini hanya boleh muncul di ruangan pertama. Seperti itu ya. Ayo kita bikin. Yang pintu sudah kakak kasih ya di chat Zoom-nya. Untuk yang rak buku itu ada di eh, apa galeri Scratch ya di bawah. Oke, kita uh, ini seperti ini ada adik ya. Nah, ini pintunya sama. Jadi Kak gimana buat ininya ya apa upload pintu yang tadi kakak kasih. Jadi dengan cara ada klik ini gambar ini lanjut ke upload sprite-nya langsung di atas ini. Lalu setelah kak adik klik pilih door open sama door close dua ini silakan di-upload atau satu-satu dulu aja satu dulu door open dulu di-upload dulu lalu open sudah. Lalu ketika sudah maka akan muncul Izin seperti Pak, ini. Ya, silakan. itu yang di-upload itu ambilnya dari mana Pak? Ini Bu di chat Zoom ada Bu. Di chat Zoom. Oh baik Pak. Iya, itu ada pintu kebuka sama pintu ketutup. Mohon maaf Pak, bisa dikirim di WA aja enggak Pak? Baik, baik Ibu, baik, baik. Sebentar ya Ibu, saya Terima kasih kirimkan dulu. Pak. Iya, sama-sama. Sebentar satu lagi yang Ibu di Sitiung.
Ini Bu Uci. Itu yang sudah masuk SMP berapa Ibu izin? Yang sudah masuk ke WA saya WA. SMP 1 Kota Salak, Pak. Baik, baik. Oh, berarti mohon maaf. Ya ini untuk yang 2 Sitiung ya. Nah ini ya. Sudah. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu. Saya stop share dulu. Saya share kembali. Ini punya saya. Gini ya. Saya saya hapus aja deh punya saya. Nah, ini kan spread spread saya sama kayak adik-adik ya. Jadi ada spread kucing sama spread tombol ya. Ini kakak hapus deh. Nah, ada dua ya. Oke, perhatikan kakak akan menambahkan spread pintu. Silakan klik ini, choose a sprite. Oke, lalu paling atas upload sprite. Paling atas ini upload sprite. Oke, klik. Masukkan terlebih dahulu door close. Yang ini. Masukkan terlebih dahulu. Lalu open. Maka akan muncul di sini ya. Sudah. Bagaimana Ibu? Sudah? Lagi di-upload dulu, Pak, ke Baik, baik. laptop anak-anak. Baik Ibu. Langsung tanya ya Ibu, Ibu guru pendamping jika muridnya bingung, nanti saya akan ulangi lagi. Bagaimana Ibu di SMP? Oh, ini ada Ibu Uci dari SMP Pulau Punjung. Tadi gimana Bu kok bisa keluar? Tapi aman ya Ibu, Ibu Uci, Oh, izin. iya maaf, maaf Pak, barusan mati lampu di sini. Kalau mati Oh lampu baik, jaringan baik juga Ibu. hilang. Tapi Sekarang aman udah ya ya, Bu. udah aman. Sekarang Ya, aman Bu. sekarang aman. Insya Baik. Allah. Oke, oke. Saya sedikit mengulangi lagi, izin SMP Kot- Kota Salak dan SMP Sitiung, izin karena tadi SMP Pulau Punjungnya sempat ada itu, eh, saya izin untuk ini. Jadi Ibu,
untuk untuk misi yang selanjutnya adalah nah ini Ibu, untuk murid-muridnya diarahkan siapkan objek ruangan pertama. Nah, sekarang adik-adiknya diminta untuk membuat dua sprite baru. Yang pertama adalah pintu, yang kedua adalah rak buku. Sprite ini akan saya kirim ke apa? Ke WhatsApp ya. Aset pintu dan aset rak buku akan saya kirim ke WhatsApp Ibu. Jadi nanti silakan tinggal upload saja. Oke. Izin saya kirim terlebih dahulu untuk yang ini lalu satu lagi ini Ibu Uci ya, selalu satu lagi izin Ibu. Mana ya? Ibu Uci, Ya, Pak. bentar Ibu. Saya cari. Oh ini WhatsAppnya. Oke, saya kirim Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Nah, silakan dibagikan ke murid-muridnya aset-aset yang Ya. barusan saya kirim ini. Silakan ditaruh di uh, file laptop atau PC-nya terlebih dahulu. Nanti akan saya beritahukan cara uploadnya ya. Silakan. Saya beri waktu 1 menit, 2 menit lah. Ya, baik, 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 Pak. Ya. Oke, bagaimana sudah untuk SMP 1 Kotok Salak aman, lalu SMP 2 Sitiung aman, lalu SMP Pulau Punjung aman, sudah aset-asetnya yang saya kirim sudah dibagikan ke murid-muridnya. Izin Ibu. Tunggu dulu Pak, yang aset kedua belum. Baik, baik, saya tunggu Ibu.
Bagaimana SMP Pulau Punjung keluar lagi ya? Oke, bagaimana Ibu guru pendamping izin untuk di SMP Kota Salak dan SMP 2 Sitiung bagaimana? Sudah asetnya sudah terdistribusikan ke adik-adik? Jika sudah, kita akan bikin codingnya. Oh, jika sudah, Dua kakak akan, lagi, Pak. ya, kenapa? Dua lagi, Pak. Satu lagi? Dua, Pak. Dua lagi, Pak. Oh, dua lagi. Baik, baik, baik. Untuk yang SMP Negeri 2 Sitiung bagaimana, Ibu? Lagi proses Bapak. Masih Baik, ada baik. beberapa yang belum. Oke, baik. Sekali lagi, biarkan tetap ada di file laptop atau file PC-nya ya. Jangan dulu diupload dulu, nanti kita akan upload bareng-bareng gitu. Nanti kita akan upload di Scratch-nya bareng-bareng gitu ya. Sudah, Pak. Baik, oke kita mulai ya. Izin untuk share Scratch. Oke, sudah. Kan kita ngelihatnya jelek nih. Kakak hapus dulu, hapus dulu. Nah, nih, oke. Kakak hapus. Kakak yakin di project Scratch kalian ada dua sprite. Yang pertama adalah sprite kucing, yang kedua adalah sprite tombol, gitu ya. Sama ya. Oke, kalau kita sudah sama, kita akan upload pintunya terlebih dahulu. Klik ini, choose a sprite. Oke, sudah. Lalu pergi paling atas ke upload sprite. Ini, kita upload. Lalu, pilih yang door close terlebih dahulu. Pilih ini, door close ya. Lalu open.
maka akan muncul pintunya di sini. Oke. Nah, kita kalau taruh pintu di sini agak jelek ya. Tapi nggak apa-apa, kita biarkan dulu. Oke. Apakah sama? Silakan kalau emang seperti ini. Kak, kok pintunya sebelah kanan sih? Iya, digeser aja. Tinggal kalian klik pintunya, langsung geser ke sini ya. Oke, seperti itu. Lalu klik sprite door close ya. Kita ke custom. Pilih custom di sini. Sebentar, nih, pilih custom. Oke, maka akan muncul pintunya ini ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi pintu yang menutup. Nah, ini nih, kita tambahkan set. Asik. Kita tambahkan upload custom. Sebentar, apa upload? Pak, izin Pak, Iya, iya. terlalu cepat Pak, bisa ulangi lagi Pak. Baik. Dari mana Ibu? Dari awal? Enggak dari yang close door tadi Pak. Oke, close door. Udah. Ya, Nah, seperti ini tampilannya, adik-adik. Kak, kok pintunya kakak kok sebelah kanan sih? Iya, nggak apa-apa. Silakan digeser saja dengan cara klik pintunya, lalu ditarik atau digeser pakai mouse. Nah, taruh di pinggir sini dulu. Tujuannya nggak ada tujuan apa-apa sih, biar nggak ganggu saja gitu kan. Taruh sini dulu aja. Terserah kalian mau taruh sini boleh, atau mau taruh sini boleh gitu, biar nggak ganggu aja gitu ya. Oke, sudah. Kita langsung lari ke custom, ke sini. Nih, ke sini. Klik saja, ya. Klik ini, oke. Maka akan muncul pintu yang ketutup ini, gitu kan ya. Oke, sudah. Kita tambahkan pintu yang kebuka. Dengan cara apa? Klik tombol choose a custom. Sudah. Lalu jangan diklik dulu ya. Geser aja ke sini, ke atas. Kakak ulangi lagi. Kalau udah kalau udah masuk ke sini, back aja ya, back ke sini. Nah ya, gini ya. Oke, semua layarnya sama seperti kakak ya. Boleh pintunya boleh di sini atau di mana pokok asalkan ada pintu, ada spread kucingnya, lalu ada backdropnya gitu ya. Oke, sama ya. Lalu kalian arahkan mouse-nya, pointer mouse-nya ke gambar ini, ke ini, lalu pilih upload custom. Oke, lalu pilih door open, lalu di open. Oke, jadi seperti ini. Oke, sama. Bagaimana, Bapak Ibu? Bagaimana? Sudah? Sudah sama? Tata letaknya ada pintu, ada kucing, ada backdropnya. Sama? SMP 1 Koto Salak sama? Atau SMP 2 Sitium bagaimana? Seperti ini pintunya. Bisa dipindah-pindahkan. Ini yang tertutup. belum Pak, Ya, masih proses Pak. baik. Kecepatan katanya Pak. Kecepatan, baik. Diulangi atau seperti ini aja? Yang saya jelaskan kecepatan diulangi atau bagaimana?
Bagaimana sudah? Ibu, ibu guru pendamping bagaimana sudah adik-adiknya? Sudah? Kakak lanjutkan ya. Setengah baru yang udah, Pak. Setengah lagi masih proses nih, Pak. Oh baik, karena bentar lagi kita sudah masuk materi baru, jadi Boleh mudah-mudahan sebentar ya, cukup, Pak. mudah-mudahan cukup jam 10 ya, Iya, Ibu. Pak. Baik, Pak. Oke, Ibu sudah? Jika sudah, adik-adiknya silakan pergi ke tab ini, code sebelah sini ya. Klik saja tab code-nya ini, yang ini ya. Oke, silakan klik tab code. Yuk kita akan memberikan codingannya. Oke, silakan pilih event when bendera hijau diklik. Pintunya apa ini? Pintunya kita sembunyikan dengan cara pilih loop. Ya ini loop. Kita cari yang hide. Ini hide ya. Taruh di bawah. Oke. Lalu ada lagi apa? Ketika backdrop berpindah ke ruangan ketiga ya, berarti kita pilih event. Nah, pilih ini when backdrop switch to, kita pilih ketiga, ruangan ketiga. Lalu apa yang dilakukan? Sembunyikan. Nah, berarti pilih yang hide di sini. Klik hide. Nah, sembunyikan pintunya. Gitu. Oke. Satu lagi. When backdrop switch to room pertama, berarti kita ke event. Event kita klik. When backdrop switch ruangan pertama, lalu kita pakai motion, pilih go to X di sini, ya, go to X dan Y ya, lalu kita show-kan, show, seperti itu. Beri codingan untuk pintu 3 blok kode ini. When, ketika bendera hijau diklik, sembunyikan pintunya. Ketika backdropnya pindah ke ruangan ketiga, sembunyikan juga. Tapi ketika backdropnya pindah ke ruangan satu, maka pintunya munculkan, show. Oke, bagaimana Ibu guru pendamping? Silakan samakan blok kodenya seperti
Kak Surya ini. Kakak beri waktu 3 menit atau 2 menit, 2 menit aja untuk menyamakan blok kodenya. Jika kurang besar nih, kakak besarkan. Nah, seperti ini ya. Silakan tanya saja kalau bingung blok kode ini ada di mana gitu ya. Bagaimana? Izin Ibu Guru Pendamping, mohon maaf. Bagaimana murid-muridnya sudah samakah? Sudah, Pak. Baik. Oke, yang lain bagaimana? Tadi Ibu Dua Sitiung aman ya. Lalu Ibu Guru Pendamping di Satu Koto Salak bagaimana? Oke, jika sudah, nah ini kan tadi pintunya. Sekarang kita eh, lakukan hal yang sama untuk rak bukunya. Oke, sekarang kita upload dulu rak bukunya. Klik yang ada di bawah sebelah kanan, ya ini ya. Pilih ini, jangan dulu diklik, tapi arahkan ke atas, upload sprite-nya. Tadi yang Kak Surya bilang, silakan masukkan ke sini. Masukkan dulu book shelf 1 saja dulu, book shelf 2 aja dulu, lalu open, maka akan muncul seperti ini, atur, taruh di mana dulu, ya, lalu pilih ke kiri atas, nggak terlalu atas, di bawah tulisan spread, ada kode, nah pilih custom, lalu arahkan mouse-nya ke bawah, sini, kita upload lagi rak buku yang kedua, ya, eh, pointer mouse-nya arahkan ke tanda panah ke atas sini, diklik, lalu masukkan bookshelf 3, open, maka akan muncul seperti ini. Jika buku buku rak bukunya kebesaran, silakan diatur. Diaturnya bagaimana, Pak? Atau Kak, bagaimana? Eh, nah, pilih tanda panah yang ada di sini, sehingga dia berwarna ungu, lalu pilih, maka dia akan muncul tepian warna biru seperti ini. Tarik, nah, di pojok kanan bawah ini, titik ini tarik, ditarik ke dalam ya, agar dia jadi kecil. Nah, seperti ini. Terus saja tarik agar menyesuaikan di tempatnya. Nah, seperti ini ya. Karena di jendela ini ada kacanya, kacanya jadi terganggu, maka turun kecilkan lagi seperti ini. Lalu geser, sorry. Nah, geser, atur ya. Cara ngaturnya gimana, Kak? Pergi ke kanvas yang ada kucingnya ini, pilih yang rak bukunya, diatur. Nah, diatur seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk rak buku yang kedua. Pilih yang sebelah kiri atas, ya, pilih bookshelf 2. Nah, bookshelf 2 kan agak ke sini. Nah, pilih agak masuk aja, masukin ke sini.
Seperti itu ya. Kurang ke bawah dikit aja. Nah, seperti ini. Tidak perlu dikecilkan karena sudah bagus tata letaknya gitu ya. Kita ke book ini, nggak apa-apa deh. Dia numpuk di rak buku yang di sini. Ya, gini ya. Oke. Jadi seperti ini. Lakukan codingan yang sama untuk rak buku. Jadi pergi ke kode ke kiri atas ini, lalu lakukan pilih event. Ini ibu-ibu ada event, pilih bendera hijau diklik, lalu ke loops, pilih hide, masukkan ke sini, lalu pilih event lagi. Ketika backdrop di switch to seperti ini, kita ganti ruangannya menjadi ruangan 3. Lalu apa yang dilakukan? Hilangkan terlebih dahulu. Maka pilih yang loops, pilih blok kode hide, tarik, taruhkan sini. Lalu kita pergi ke event lagi. Ketika backdrop switch to ruangan 1, maka pilih yang motion ya ini. Pilih go to X, Y. Nah ini, masukkan ke sini dan pilih loops, tampilkan atau show. Oke, seperti ini. Ada yang ditanyakan? Jadi kalau kecepatan, silakan buka rekamannya ya, playlist rekamannya, karena sudah jam 9:30, seharusnya sudah materi ke-8. Oke ya, kakak lanjut ya. Sorry banget, kakak lanjut. Oke, kita ke materi lagi, ke materi ke-7. Oke, tadi kita sudah membuat pintu dan rak bukunya. Nah, misi kelima adalah pintunya beraksi. Pintu di ruangan 1 harus terbuka, tapi tidak dengan diklik, melainkan saat menerima sinyal rahasia. Konsepnya bagaimana? Ganti kostum. Di spread pintu, buat 2 custom. Tadi sudah kakak beri ya, ada 2 custom, tertutup dan terbuka. Saat game mulai di ruangan 1, pastikan pintu memakai custom tertutup. Saat menerima sinyal broadcast, buka pintu, maka ganti customnya jadi terbuka. Pintunya terbuka gitu kan. Lalu tambahkan kode di samping. When I receive, blok ini akan menunggu sinyal radio sebelum menjalankan perintah. Baiklah, kita akan coding yang pintu. Nah, ya. Oke, kita coding yang pintu dulu. Izin stop share, saya akan share screen saya ini. Pilih pintu. Oke, tadi seperti ini codingannya ya. Nah, pada codingan ini, kita akan menambahkan codingan seperti materi tadi gitu ya. Kita pilih loops, go to front layer, masukkan ke sini, lalu pilih switch. Nah, ini pilih switch custom. Nah, custom to door open ya. Oke. Pak, Ya, siap.
Eh, bisa enggak yang peserta obrolan reaksi bagikan layar itu diturunkan ke bawah, Pak? Jadi nggak nampak yang mana yang mau diklik atau mana, Oh, Pak. yang ini ya, yang ini ya, Nah, naikkan ke enggak yang di bawah, Pak. yang di bawah ini. Yang tulisan, Pak. Oh, sebentar. Ah, udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Foto dulu. Foto lagi, foto lagi. Oke, jadi seperti ini, Bu Ibu, saya stop share ya. Oke, saya akan lanjut ke materi sedikit lagi untuk sesi yang pertama. Mohon maaf, nanti saya akan ada playlist rekaman tutorialnya secara utuh. Jadi nanti bisa, jika ketinggalan, bisa melihat tutorial dari saya gitu ya. Oke, jika sudah seperti ini, maka lanjut. Nah, ini tantangan bonus terakhir, ini berupa inovasi. Game kita butuh cara pindah dari ruangan satu ke ruangan dua. Tantangannya adalah buat spread baru, panah kanan, saat diklik, dia akan switch backdrop to ruangan kedua. Pertanyaannya, aturan when backdrop switch to, show atau hide, apa yang harus kalian tambahkan ke panah kanan? Nah, dia harus muncul di ruangan satu, tapi sembunyi di halaman depan dan ruangan dua. Seperti itu. Oke, bagaimana kelas hari ini? Izin Ibu guru pendamping, silakan arahkan adik-adiknya untuk mengisi form feedback kelas untuk sesi pertama. Oke, nah kerja bagus, detektif. Dasar ruangan misteri kita sudah jadi. Kita belajar membuat banyak ruangan atau backdrop. Pak, Mengatur show atau Pak, hide, pakai when backdrop switch to, boleh dan lihat lagi membuat benda linknya, Pak. interaktif. Ya, Boleh lihat lagi link yang tadi, Pak. yang mana Ibu? Link feedback tadi, Pak. Oh baik. Yang ini QR code. Oke, silakan saya besarkan seperti ini. Ada di bawah. Belum, Bu. Apa nggak cepat? Maaf. Aku takut kalau ngajak kadang bintang itu. Kok ada kan yang foto?
Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, dan kerja bagus, detektif. Dasar ruangan misteri kita sudah jadi. Kita belajar banyak ruangan tadi ya. Jadi gonta-ganti backdrop, lalu mengatur kapan harus tampil, kapan harus apa sembunyi, pakai when backdrop switch to ya gitu ya. Dan membuat benda interaktif. Benda apa tadi kita bikin pintu kebuka, ketutup gitu ya. Lalu di sesi ini selanjutnya kita akan buat puzzle-nya, pintu terkunci dengan kata sandi gitu ya. Semoga cukup di waktu yang tersisa 30 menit. Nanti jika belum, silakan Ibu Guru arahkan muridnya untuk melihat rekaman saya, tutorial saya yang akan saya kirim ke playlist eh, yang sudah saya share gitu ya. Oke, untuk sesi pertama, kakak cukupkan. Terima kasih. Izin stop share. Lalu untuk yang ke sesi berikutnya, ini dia. Ini adalah sesi berikutnya, Ibu. Mohon izin. Pak, izin Ya, bertanya, Pak. baik Ibu. Yang rak tadi itu, Pak, letaknya di spread yang mana, Pak? Yang mana Ibu? Rak-rak tadi, Pak. Oh, itu terserah mau ditaruh di mana. Terserah mau ditaruh di mana, asalkan blok kodenya itu sama seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti rak itu nggak dijadiin spread juga berarti, Pak? Oh, jadi rak itu silakan disesuaikan dengan tempatnya, Ibu. Contoh tempatnya tadi kan ada banyak tempat tidur ya. Nah, itu boleh disesuaikan di mana aja, jangan terpaku pada apa yang saya jelaskan untuk tata letak ya, Bu ya. Tapi kalau untuk kode, silakan disamakan dengan kode saya gitu, Bu. Ya, berarti Untuk kan yang sekarang kode untuk rak masih kosong ya, Pak? kode, oh kodenya belum ya, Bu. Oh ya udah, Iya. tadi udah saya jelaskan. Namun sedikit cepat karena kan ada dua sesi ini Bu untuk pertemuan 8. Jadi nanti saya arahkan untuk melihat video saya ya Bu ya. Mohon izin banget Ibu. Oh, Gitu ya. gitu. Baik Ibu, mohon maaf Oh, Ibu. Ini kita masuk ke ya, ya, Pak. modul 2 escape room Ya, Pak. Ibu. Nanti materi Baik, juga Pak. saya share kok Bu di saya japri ke Ibu ya. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut ke modul 2 escape room. Ini pertemuan ke-8 mempersiapkan aset clue gitu ya. Oke, kita lanjut. Selamat datang kembali detektif, murid-murid hebat di 3 SMP, yang SMP Koto Salak, SMP Sitium, dan SMP Pulau Punjung. Hari ini kita akan mengisi ruang 1 dengan semua benda-benda untuk puzzle kita. Oke, kita next. Misi kita hari ini,
persiapan. Yang pertama adalah membuat dan mendesain aset karpet, palu, TV, dan kunci. Oke. Yang kedua adalah belajar pentingnya multi custom, benda yang bisa berubah. Lalu yang ketiga, mengatur show atau height dasar untuk semua aset baru. Lalu yang keempat adalah menempatkan semua aset di posisi awal mereka di ruangan satu. Gitu ya. Ingat lagi manajemen scene yang di pertemuan sebelumnya. Jadi kita belajar mengatur spread agar muncul dan sembunyi saat pindah ruangan. Betul ya, seperti itu. Oke, konsep benda yang bisa berubah. Puzzle. Puzzle yang bagus butuh benda yang bisa beraksi, bereaksi, dan berubah. Contoh, karpet yang normal, lalu karpet yang bergeser posisi, atau TV yang normal, atau TV yang pecah. Ini baru multi custom, gitu ya. Oke, kakak kecilkan dulu biar terlihat seperti ini. Nah, yang pertama adalah aset karpet. Buat spread baru karpet, ini adalah puzzle pertama kita. Tugasnya adalah buat satu spread karpet, bisa gambar sendiri atau download gambar karpet gitu ya. Nanti kakak akan kirimkan aset karpet ini ke ibu guru pendamping. Jadi nanti kalian tinggal pakai saja. Pak, izin Pak. Iya, Ibu, silakan. Ini proyek baru lagi, Pak. Oh, bukan, tetap di sini, Ibu. Tetap pada escape room. Tetap yang bukan, maksudnya tetap pada yang sudah didesain tadi tuh, Pak. Iya, betul, escape room, betul, Oh, Ibu. Iya. Jadi kan desainnya kalau yang dicontoh ini di materi ini cukup sederhana, Ibu. Kan tadi kita sudah menambahkan pintu sama rak buku, Ibu ya. Ya, yang ini ya, Ibu ya. Adik-adik kan sudah memasukkan ini sama ini ya, Ibu. Gitu kan. Nah, ini kan terserah pintunya mau ditaruh di mana. Sesuka hati adik-adik bagaimana cara mendesainnya gitu kan. Betul. Nah, sekarang kita desain yang ini, Ibu, karpetnya. Nah, ini yang gerak ini. Gitu. Ada yang ditanyakan, Ibu? Izin? enggak, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti ini nanti karpetnya. Oke, kode awal karpet. Beri kode awal karpet agar karpet muncul di room 1 dan selalu di posisi awalnya. Kode sprite karpet yang pertama adalah atur show atau height untuk 3 ruangan. Hanya show di room 1. Yang kedua adalah penting. Saat show di room 1, pastikan goto X di posisi awal, Y posisi awal Y gitu ya. Ini agar puzzle terreset setiap kita masuk ruangan. Oke. Untuk posisi awal X dan posisi awal Y, gunakan koordinat tempat karpet seharusnya berada di ruangan 1. Ini ya. Nah, blok kodenya seperti ini nanti kakak ajarkan tutorialnya di video nanti seperti ini. Lalu kita lanjut saja. Nah, buat sprite baru, palu. Nah, nanti akan kakak kirim sprite-nya ke ibu guru pendamping. Benda ini akan dipakai untuk memecahkan TV. Wow, gitu ya. Oke, tambahkan kode show atau hide hanya show di room 1. Atur posisinya di game kita, dia ada di atas rak buku. Jadi palunya itu ada di atas rak buku,
Gitu ya. Oke, kita lanjut. Misi ketiga, aset TV. Buat spread TV, ya, ini adalah puzzle utama kedua kita. Tugasnya adalah buat dua custom untuk TV. Yang pertama adalah TV normal, nanti asetnya kakak kirimkan juga untuk TV. Lalu yang kedua adalah TV pecah. Nanti di belakang TV pecah inilah kita akan sembunyikan kuncinya. Gitu. Dengarkan terlebih dahulu caranya. Nanti kalau memang waktunya belum cukup, nanti kita akan kakak akan tutorialkan di video gitu ya. Oke, kita lanjut. Kode awal TV sama seperti karpet. Seperti ini kodenya. When backdrop switch to room 1, maka go to minus 115. Untuk X-nya, untuk Y-nya adalah minus 84, lalu di show. Go to front layer, switch custom to TV 1. TV juga harus kereset setiap masuk ruangan, gitu ya. Kode spread di TV yang pertama adalah atur show atau hide untuk 3 ruangan. Ingat, yang show adalah di room 1 atau ruangan 1 ya. Lalu yang dua penting, saat show di room 1, pastikan switch custom to TV normal. Jadi nanti diberi nama TV normal. Oke, kita next. Misi keempat, aset kunci atau key. Buat sprite baru, kunci, ini adalah hadiah terakhir di ruangan 1. Nah, ada pertanyaan nih. Apakah kunci ini harus langsung show di room 1? Nah, oke, jawabannya tentu tidak, ya kan? Tentu tidak. Kunci harus tetap tersembunyi atau hide sampai puzzle TV terpecahkan. Ini adalah inti dari game escape room. Satu puzzle membuka akses ke puzzle berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, kode awal kunci. Logika kunci sedikit berbeda. Dia selalu hide di awal. Dia selalu sembunyi di awal. Kode di spread kunci yang pertama adalah when green flag clicked, ya, langsung ke hide, sembunyikan. Lalu yang kedua, when backdrop switch to room 1, di hide juga. Lalu yang ketiga, when backdrop switch to room 2, di hide juga. Kita akan buat dia ini adalah kunci ya. Tampil atau show menggunakan broadcast. Nah, broadcast nanti kita akan menggunakan broadcast di pertemuan berikutnya. Gitu ya. Oke, persiapan selesai. Semua aset puzzle kita sudah siap di panggung atau di backdrop. Jadi kita sudah siapkan karpet, palu, TV, 2 custom, kunci tersembunyi. Minggu depan, meet ke-9 kita akan buat semua interaktif. Kita akan mulai mengklik, menggeser, dan memecahkan benda, gitu ya. Oke, sudah sampai sini, langsung kita codingkan. Sebentar, kakak akan stop share. Masih ada 15 menit untuk coding. Jadi bagi yang belum coding silakan ya. Eh, Pak, link yang barusan itu sama kayak yang tadi, Pak? sama Beda? Ibu, sama. Oh, sama. Oh, Iya, sama. scratch ya Bu.
Bagi yang belum booknya, jadi seperti ini ya. Booknya hanya sampai eh, rak bukunya hanya sampai lalu eh, ini sebaiknya jadi bookshelf ini aja ya. Oh sorry. Nah, udah. Silakan dikode yang belum adik-adik. Nanti untuk pertemuan 8 kakak akan mulai. Kalaupun seandainya belum cukup waktunya, kita akan lanjut ke video kakak ya. Jadi mohon untuk menyimak lagi video kakak. Izin Ibu guru pendamping, ini adalah kode untuk rak bukunya. Jika ada yang belum, silakan. Jika ada yang sudah, kita lanjut ke 8 ya.
Oke, bagaimana Ibu izin Ibu guru pendamping di SMP untuk spreadnya aman ya? Spreadnya sudah kayak saya kirim lewat WhatsApp. Ya Pak, dipindahin dulu Pak. Baik Ibu, sepertinya nanti silakan lihat video tutorial saya ya Bu ya di YouTube. Nanti akan saya peragakan full apa sesi ke-8 dan 9, sesi ke-7 dan ke-8 ini. Untuk yang di SMP 2 Sitiung bagaimana Ibu? Ada kendalakah? Gimana, Pak? Halo, ada kendalakah Ibu di SMP 2 Sitiung? Hmm, ah, nggak ada, Pak. Aman ya, spreadnya sudah saya kirim ya Ibu. Kurang jelas, Pak. Gimana? Oh, apakah ada kendala? Tidak, Pak. Oke, lalu spreadnya sudah saya kirim lewat itu ya Bu. Iya, sudah di-download, Pak. Baik, silakan didistribusikan ke adik-adiknya nanti. Kan ini kurang 8 menit lagi. Materi materinya akan saya kirimkan. Namun kalau bingung, silakan saya arahkan untuk melihat video tutorial saya. Nanti mungkin sore atau enggak malam nanti akan saya inikan upload di YouTube. Nanti silakan bisa dipelajari ya Ibu untuk pertemuan ke-7 dan 8 ini gitu. Terima kasih Ibu. Bapak, terima kasih, Pak.
Oke, sebelum kita akhiri, Kakak Surya review ulang ya. Jadi di pertemuan ketujuh kita proyek kita, game project kita adalah escape room. Escape room itu apa? Keluar dari ruangan tertutup gitu ya. Yang di sesi 7 tadi atau sesi yang pertama pada hari ini itu kita sudah belajar bagaimana eh, sprite ini untuk tombol startnya bisa tampil atau bisa sembunyi gitu ya. Lalu untuk sprite pintu dan sprite rak buku itu pun juga sama bagaimana eh, dia ketika berpindah backdrop di sprite pintu dan sprite rak buku ini tampil atau menghilang gitu ya. Lalu untuk yang kedelapan ini kita membuat aset di game kita. Yang pertama adalah TV. Jadi TV itu nanti ada bisa di custom TV normal. Jadi maka saya kirimkan aset TV itu ada 7. Dia itu mulai dari awal itu TV yang utuh, lalu TV rusak sampai TV-nya itu kebelah jadi 2 gitu. Itu aset TV. Lalu yang kedua ada aset palu. Sudah saya kirimkan juga asetnya ke ibu guru pendamping. Lalu ada apa lagi? Karpet ya. Lalu ada karpet. Itu juga kakak kirimkan 2 macam karpet. Silakan dipakai. Nah, lalu membuat karpet itu jadi bergerak gitu ya. Bergerak ke arah kanan gitu ya. Nah, nanti untuk apabila pada sesi ini masih bingung, silakan lihat kembali rekamannya atau nanti Kak Surya akan membuatkan tutorial untuk sesi 7 dan 8 ini gitu kan. Jadi nanti untuk di sesi hari Selasa eh, adik-adik bisa melanjutkan ke penugasan yang baru, entah itu bikin puzzle, entah itu bikin teka-teki yang lain gitu kan. Jadi kakak mohon untuk hari Minggu atau hari Seninnya silakan buka kembali video kakak tutorial pembelajaran sesi 7 dan sesi 8 gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin Bapak Ibu guru pendamping. Nanti kakak juga akan kirimkan link materinya di di Ibu guru pendamping. Ya Ibu, silakan. Ya Pak, nggak ada Pak, jelas semuanya Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu guru pendamping dan adik-adik di SMP Negeri 1 Koto Salak dan SMP 2 Sitiung gitu. Karena keterbatasan waktu, maka nanti kita akan pindah ke video tutorial ya gitu. Mohon maaf bila ada salah atau kurang berkenan di ibu guru pendamping dan adik-adik semuanya. Kakak akhiri ya sesi coding 2 sesi ini, sesi ke-7 dan sesi ke-8 atau sesi pertama dan sesi kedua pada hari Sabtu ini dengan baca Alhamdulillah Birobbil Alamin. Sampai jumpa di sesi hari Sabtu ya, Ibu guru pendamping dan adik-adik. Bye-bye semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.